Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan menjelang pukul 2 ya. Jadi acara akan segera kita mulai dan saya mendapat konfirmasi dari Pak Fahmi bahwa Pak Fahmi sudah di dalam, sudah hadir ya. Jadi langsung saja kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 ini Arsitektur UMJ berkesempatan untuk menyelenggarakan kuliah umum secara online atau webinar ya, dengan tema rancang kota dan lingkungan berbasis Big Data. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, Bapak Kaprodi Arsitektur UMJ akan memberikan sambutan terlebih dahulu ya. Langsung saja kepada Bapak Wafirul Akli selaku Kaprodi Arsitektur UMJ, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Binta selaku moderator. Suara saya masih kedengeran dengan baik kan ya Bu? Ya, terdengar baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah lah kita sekarang ini sama-sama dapat berkumpul di dalam kesempatan kuliah umum ini. Tidak lupa pula salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dalam sambutan ini pertama kali sekali kami ingin menyapa Bapak Fahmidin A'raf Tauhid STM Arts PhD yang menjadi narasumber pada kuliah umum kita pada siang hari ini. Selamat datang Pak, terima kasih atas kesediaan waktunya di tengah kondisi seperti ini. Semoga nanti apa yang Bapak sampaikan dapat diterima oleh para peserta dan dapat diambil manfaatnya begitu. Dan kami juga menyapa para Bapak Ibu dosen di Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta, selamat datang. Begitu pula kepada rekan-rekan dosen-dosen dari perguruan tinggi mitra kerjasama kami, baik itu dari perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, dan Ahmad Dahlan. Mungkin bisa saya sedikit sebutkan, ada yang sudah hadir tadi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian Banjarmasin, Surabaya, Surakarta, Palembang, ya, dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan juga, dan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Tidak ketinggalan pula, selamat datang kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu dari perguruan tinggi kerjasama dari 9 PTS di Jakarta, dan juga mohon maaf, saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Paling tidak tadi sempat saya cek ada yang dari Universitas Halu Oleo, kemudian Universitas Tanjung Pura, dan banyak lagi gitu ya. Tidak disangka-sangka bagi kami ternyata animo untuk mengikuti kuliah umum pada kesempatan hari ini itu begitu besarnya gitu. Ini mungkin kombinasi antara temanya yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Pak Fahmi, sekaligus juga mungkin Pak Fahmi memang banyak fansnya ya di sini termasuk saya gitu. Jadi mudah-mudahan sampai akhir waktunya nanti jalannya kuliah umum ini dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu mungkin sama-sama bisa kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah umum ini
membawa manfaat yang baik dan juga membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja, mungkin tidak usah berpanjang-panjang sambutan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wafirul Akti selaku Kaprodi yang telah memberikan sambutan. Sebelum kita masuk ke inti acara ya, perkenalan terlebih dahulu ya, introduction untuk pembicaranya ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Vinta Lisini akan berlaku sebagai moderator pada seminar kali ini. Kemudian ada beberapa tata tertib yang harus ditaati, sudah saya cantumkan di email yang terkirim untuk masing-masing peserta ya. Jadi tata tertib webinar arsitektur UMJ yang pertama adalah gunakan nama lengkap agar untuk mengkonfirmasi setiap peserta yang akan masuk ya, bisa langsung kami cek dengan form pendaftaran. Kemudian peserta diwajibkan siap 30 menit sebelum acara dimulai ya untuk mengantisipasi kendala teknis. Kemudian peserta wajib mematikan audio selama acara berlangsung. Kemudian persiapkan koneksi internet yang stabil, headset serta tempat yang tenang dan nyaman untuk mengikuti untuk mengikuti webinar ini. Kemudian untuk tata tertib tanya jawab ya. Tanya jawab tidak dilakukan secara audio atau dengan menggunakan suara, tapi tanya jawab menggunakan public chat room ya. Bisa diklik di pojok kanan atas, itu ada track chatnya ya. Kemudian bisa menyebutkan nama lengkap, asal institusi, dan pertanyaan. Moderator yaitu saya akan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. 1 kali sesi pertanyaan, 1 kali sesi tanya jawab itu dibatasi 3 pertanyaan saja. Kemudian untuk persiapan penutupan acara ya, sertifikat ya. Jadi kami dari Arsitektur UMJ menyediakan sertifikat elektronik, sertifikat yang nanti bisa di-download seminggu setelah acara, kurang lebih tanggal 13 Mei 2020 di alamat yang sudah dikirimkan via email. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, peserta diharapkan mengisi terlebih dulu kuesioner evaluasi. Jadi ada instrumen evaluasi yang harus diisi sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Alamatnya, baik alamat untuk pengambilan sertifikat maupun alamat untuk pengisian kuesioner sudah dibagikan beserta dengan link untuk mengikuti webinar ini. Nah, itu tadi demikian tata tertib dan hal-hal teknis yang perlu dibahas di awal. Kemudian sambil mengecek apakah pembicara atau narasumbernya sudah datang ya. Saya bacakan track recordnya dulu untuk Bapak Fahmi ya. Jadi ini Bapak Fahmi ini ya, beliau adalah lulusan PhD dari University of Florida, kemudian menempuh Master of Architecture di Universitas Nottingham, UK. Sempat juga menempuh pendidikan diploma di University of St. Francis Xavier di Kanada. Jadi Pak Fahmi ini sudah keliling dunia ya. Sekarang beliau itu berperan aktif sebagai peneliti di James Cook University Australia. Alhamdulillah akhirnya berhasil masuk ya Pak Fahmi. Iya, keliling dulu Bu, mungkin lewat PBBS dulu. Iya. Siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Bapak semua. Terima kasih, senang bertemu, berkenalan dengan teman baru dari Arsitektur Muhammadiyah. Ya, biasanya Ibu Ari yang saya kenal, tapi kayaknya ini sudah banyak saudara baru. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin hari ini kayaknya kalau saya pakai kata kuliah umum itu gimana ya? Mungkin lebih tepatnya di sharing aja hari ini Ibu, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Jadi ceritanya waktu Ibu Ari hubungi saya jujur aja agak bingung ya, ini materi apa kira-kira.
Terus saya ingat-ingat mungkin yang anu aja ya, yang agak up to date, yang kira-kira nanti walaupun belum ada ya, belum jadi sebuah tren, belum jadi sebuah kebutuhan, tapi minimal sudah ada gambaran nanti kira-kira nanti akan masuk dan dipakai gitu. Minimal di dunia industri arsitektur. Sehingga saya coba bawa apa yang kami sedang lakukan di laboratorium urban design data yang kurang lebih 1 tahun Bapak dan Ibu kami baru bangun. Jadi lab ini kalau memberi sedikit overview, itu kami melakukan pengumpulan data, analisis terhadap lingkungan buatan. Yang terakhir kemarin kami bekerja sama dengan Bank Dunia untuk asesmen yang berhubungan data lingkungan kumuh. Sehingga saya pikir mungkin bagusnya kami sharing aja hari ini. Jadi hari ini izin Bapak dan Ibu kita berbagi tentang rancang kota dan lingkungan binaan berbasis big data. Saya coba cari padanan katanya, bahasa Indonesianya katanya ini mahadata. Kalau maha agak anu ya, agak besar sekali. Jadi saya menggunakan aja big data. Next Bu Vinta. Oke, diskusi kita hari ini saya coba strukturkan, kami coba struktur menjadi mudah-mudahan tidak terlalu matematis tadi istilahnya saya kepada Ibu Ari. Jadi kita coba lihat kota sebagai sebuah sistem yang kompleks, kemudian bagaimana kota dirancang secara tradisional, kemudian apakah kebutuhan kita ketika merancang menggunakan metode perancangan yang konvensional itu apakah dapat fit dengan kebutuhan kota sekarang. Kemudian misalnya tidak fit, kira-kira alternatif apa yang bisa untuk mengintervensi sehingga ada improvement di situ. Dan yang terakhir kita lihat kira-kira studi kasus. Jadi ada beberapa kasus kasus, ada 7, ada kurang lebih 2 atau 3 saya kebetulan sempat ikut di situ, sehingga saya coba berbagi. Sebelum saya lanjut, saya tes apakah volume bisa didengarkan Bapak dan Ibu. Ibu Vinta? Bisa. Oke. Next Bu. Oke, next. So, memberi gambaran kira-kira mungkin Bapak dan Ibu biasa yang sudah di kelas itu memberikan overview bahwa transformasi rural ke urban itu menjadi sebuah fenomena, terutama kita di Indonesia itu kurang lebih misalnya tahun 2011 itu 50% orang sudah hidup di daerah perkotaan Indonesia, 50% sudah di urban, di kota. Dan tren itu kalau Indonesia khususnya akan terus naik. Dan diperkirakan sekitar 2030 kurang lebih 78% nanti Indonesia itu agak mengkota gitu rural. Nah, kalau ini yang di layar ini screen ini kira-kira tren kalau secara global di tahun 2012 dan selalu menunjukkan tren naik. Kadang-kadang di kelas itu saya sampaikan bahwa di satu sisi dia challenge, tapi satu sisi juga menyenangkan bagi para praktisi, para arsitek. Ada lahan baru di situ. Oke, next Bu. Karena sebuah area menjadi sebuah kota, saya kira agak lebih bagus kalau kita melihat sedikit lebih dalam lagi seperti apa kota. Walaupun kota agak kompleks, tapi kalau saya coba abstraksi dari beberapa literatur, beberapa proyek yang pernah saya lakukan, ini kurang lebih seperti ini. Ada 2 subsistem yang bekerja, satu physical, satu social. Dan satu tidak lebih penting dari yang lain yang menurut yang saya pahami, sehingga ketika misalnya kita melakukan proses planning, design, baik itu perancangan kota, landscaping, arsitektur, interior, 2 barang ini tidak pernah lepas. Bahwa kota merupakan satu sistem yang sangat kompleks, yang kalau disimpulkan itu terdiri dari 2, fisik dan physical. Nah, berikutnya Bu. Jadi sekitar ini kira-kira saya biasa kasih gambaran. Jadi kota yang kita lihat di depan itu ya seperti ini fisikalnya, tapi dia terdiri dari beberapa sistem. Ada sistem perpajakan, ada sistem keuangan, ada infrastruktur dan lain-lain. Biasa kalau ujungnya saya bilang kota itu kalau di body tubuh itu seperti terakhirnya itu ROI, return of investment, konsumsi dimakan gitu. Konsumsi. Berikutnya Ibu.
Next. So ya seperti yang kita geluti sehari-hari, baik di Jakarta, Makassar, Surabaya, satu sisi kota memberi peluang yang besar kepada kita untuk mengembangkan kapasitas yang kita miliki, baik sosial ekonomi. Tapi satu sisi tentu kita tidak bisa juga menaifkan bahwa banyak juga persoalan yang muncul di situ. Tapi kalau Bapak dan Ibu kadang-kadang adik-adik konteks persoalan kalau di kota, kalau saya sendiri sih saya biasanya kurang strike ya. Saya malah bilang itu sebenarnya peluang bagi para arsitek untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek lebih besar. Ya, berikutnya next. Saya mengambil konteks rancang kota, walaupun lingkungan buatan nanti mengikuti belakang, karena ini yang kebetulan saya sedang eksplor, jadi mungkin ini yang bisa saya sedikit berbagi. Jadi kalau masuk ke perencanaan kota, kita melihatnya dengan pendekatan yang multidisiplin. Dia lebih multidisiplin mungkin dari arsitektur yang 3 itu, yang biasanya yang apa ya, seni, sipil, dan ME. Tapi kalau rancang kota dan di atasnya planning, itu proses kolaborasi yang dominan di situ ketika kita men-setting physical kota. Di situ ada proses kita berusaha membuat komponen fisik dan komponen sosial yang tadi saya sebutkan di atas itu bekerja dengan baik. Yang saya pahami, kalau sekedar physical, infrastruktur dan teman-temannya, tanpa sosial aspek yang kita considering, pertimbangkan, I think not working well, tidak bekerja dengan baik. Begitupun sebaliknya. Next. Ya, kasih gambaran lagi kira-kira seperti apa kota yang banyak parameter ketika kita menanyakan bentuk fisikal kenyamanan apa yang mereka butuhkan ketika berdiam dalam suatu kota. Ketika kita akan merancang sebuah kota, masing-masing berbeda. Ketika kita bertanya kepada stakeholder berbeda, dia akan memberikan jawaban yang berbeda. Jika Bapak dan Ibu kita bertanya kepada bisnismen atau pemerintah atau masyarakat, itu akan berbeda juga. Tapi substansinya tentu secara umum kita butuh tempat yang nyaman dan aman, dan kita bisa berkembang untuk itu. Next. Oke, sekarang kita masuk yang agak ke technical. So untuk saya personally itu berpikir, mengapa sih sebuah big data itu penting dalam proses perancangan kota lingkungan binaan? Walaupun ini saya coba cari di literatur yang minimal dari dalam kita di Indonesia itu kayaknya belum banyak atau mungkin belum ada yang mencoba mengeksplor untuk ini. Sehingga ini ada beberapa alasan yang saya ambil dari referensi luar dengan insight yang saya lakukan. Yang pertama itu bahwa proses perencanaan dan perancangan kota yang kita lakukan selama ini yang biasanya rasional itu yang mungkin beri gambaran kepada adik-adik mungkin mahasiswa. Rasional itu yang kita mulaikan tujuan, kemudian mengumpulkan data, kemudian kita analisis alternatif, kemudian kita menentukan alternatif, kemudian kita monitoring, kemudian feedback, kemudian kembali lagi. Gitu. Prosesnya itu rasionalitas. Nah, proses, nanti ada contohnya di bawah untuk adik-adik. Nah, proses seperti itu kalau melihat kompleksitas kota sekarang, itu tampaknya ada lag, ada tidak progresif metode itu untuk mengikuti menjawab kebutuhan perancangan kota dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kita berpikir kira-kira apa yang bisa mempercepat proses ini, memperbaiki sehingga kebutuhan masyarakat yang cepat dan dinamis itu juga bisa terakomodasi. Gitu. Next. Nah ini tadi adik-adik kira-kira model rasional dalam perancangan kota yang mulai dari tujuan, pengumpulan data dan berikutnya. Kemudian next.
Next. Oke, bisa berikutnya Bu, Vita? Ya sebentar, sedikit tersendat Pak. Sebentar ya, ini. Oh oke, sorry, maaf. Oke, bisa lanjut Bu? Sebentar ya Pak ya, ini ya. Oke. Ya udah, sudah ya. Oke, yang tadi itu yang sebelum ini ada satu contoh model rasional dari kita. Ini model rasional yang kita sebut dari all of the piece urban design, salah satu metode dalam merancang kota. Jadi sistem ini kira-kira substansinya gini kalau rasionalitas, selain langkah-langkah kayak scientific tadi, bahwa para arsitek yang kebetulan merancang kota atau para planner yang merancang kota itu selain data, mereka lebih banyak mengandalkan intuitif yang dari pengalaman, baik itu theoretical maupun apa yang dilakukan. Itu agak dominan. Itu boleh dalam proses perancangan yang saya mengerti, tetapi saya pikir kalau ada data yang valid dan reliable dalam jumlah yang banyak, saya pikir semakin banyak dimasukkan dalam proses perancangan itu atau dimengerti oleh para perancang itu, maka akan lebih sustainable produk yang dihasilkan. Gitu. Next. Oke, alasan yang kedua mengapa big data menjadi penting dalam rancangan kota dan lingkungan binaan, sementara ini yang kami mengerti adalah dia dapat merubah metode analisis kota yang bersifat data yang tadi bersifat jangka menengah dan panjang, yang menjadi dasar tadi rasional, model perancangan rasional, itu menjadi data yang bersifat sangat singkat. Saya kasih contoh gini. Jadi biasanya kalau kita mengambil data untuk merencanakan dari produk kota itu biasanya 3 sampai 5 tahun untuk datanya. Saya kita mau analisis lahan. Nah, bisa jadi dan hampir selalu di lapangan, apa yang data yang kita pegang, misalnya land use data yang terakhir kita pegang, itu sudah sangat berbeda ketika kita merancang. Dan itu tidak fair dan tidak rasional menurut saya, ketika kita merancang sekarang untuk masa depan dengan menggunakan data yang lalu yang begitu lag, begitu jauh. Nah, berikutnya. Alasan lain adalah dengan menggunakan data besar atau big data tadi yang kita kumpulkan, kemudian kita jadikan dasar untuk merancang, itu kita punya data yang valid dan reliable. Kalau di statistik mungkin pasti Ibu Bapak yang ngerti, dia valid dan reliable. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Data-data ini yang kita miliki, yang tadi yang valid reliable, itu ketika kita masukkan sebagai data dalam proses perancangan itu hasilnya akan lebih hasil prediksi dalam bentuk desain kita itu akan lebih sustainable, akan lebih berkelanjutan. Berikutnya, next. Alasan yang lain adalah biasanya dan umumnya itu kalau kita membuat sebuah model perancangan kota, kita akan membuat sebuah modeling. Nah, dalam modeling itu data yang umumnya kita pakai adalah model yang kita input dari biasanya data yang sudah agak up to date 3-5 tahun lalu, menurut pengalaman saya, dan data yang kita kira-kirakan, yang kita ingat, yang saya istilahkan berdasarkan apa yang pengalaman kita.
Nah, data yang kalau kita input itu kebetulan akurat, bagus. Tapi kalau kebetulan tidak akurat, ya pasti outputnya nanti ya pasti tidak fit gitu. Sehingga kalau dengan nanti kita modeling dalam model alternatif nanti ketika membuat model perancangan dan kita memasukkan data yang berdasar big data tadi, itu akan menghasilkan hasil yang agak lebih valid dibanding kenapa saya selalu ulang valid dan reliable, Bu? Karena produk ini nanti kan misalnya perancangan kota itu kan dipakai kalau secara yang saya mengertikan itu sampai 20 tahun. Beda dengan planning itu sekitar 30 sampai 50 tahun. Kira-kira begitu. Next. Kemudian proses analisis dengan menggunakan big data itu bisa memperbaiki proses dan implementasi perancangan dan perancangan kota. Contoh, maksudnya kayak gini, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Ketika misalnya kita menghasilkan sebuah alternatif desain sudah selesai dan kita implementasikan, maka setelah itu kita bisa kontrol. Kalau di arsitektur namanya kalau nggak salah itu post survei okupansi namanya, POS. Nah, kita bisa melakukan POS juga di sini. Jadi POS ini bisa dilakukan dengan data real time. Gitu. Jadi kita selalu punya data yang terbaru untuk itu. Jadi misalnya ya, kasih saya contoh, teman-teman di IMB gitu. Ketika misalnya dia mengeluarkan IMB pada tahun pertama, dan kemudian tahun kedua dia ingin mengecek mengeluarkan ini, dia ingin mengeluarkan apa namanya IMB ketiga misalnya penambahan luasan. Biasanya kan ada lag di situ. Para pengambil kebijakan atau pegawai IMB itu kan tidak punya data yang ini sudah seberapa luas ini. Tapi dengan data real time, maka dia akan lebih efisien ketika dia memproses itu apa namanya izin. Berikutnya, next. Alasan yang lain adalah kita yang arsitek ini yang kebetulan merancang nanti akan itu lebih beragam memahami konteks hubungan antara apa yang kita rancang dengan apa kebutuhan masyarakat dengan yang berbeda-beda tuh, variabel yang berbeda-beda. Sebentar di studi kasus saya coba hubungkan dengan apa yang saya jelaskan di sini. Berikutnya, next. Karena desain perkotaan itu adalah proses kolaborasi yang kita mengerti bersama, maka partisipasi publik itu menjadi wajib. Biasa kalau yang ambil proyek di master plan, di tornya itu pasti ada saja gitu. Proses partisipasi publik adalah bagian daripada proses master plan atau pembuatan desain ini. Nah, umumnya kan proses partisipasi publik yang kita lakukan konvensional kan biasanya itu membuat undangan, mengundang stakeholders atau yang terkena impact, kemudian kita dengarkan, kemudian kita melakukan proses review dan tanggung jawab dan kita mengumpulkan data. Itu dulu Pak, Bapak dan Ibu. Tapi dengan intensitas dinamisasi masyarakat yang begitu tinggi, mereka kadang-kadang tidak punya waktu untuk melakukan itu, datang secara fisik atau malah nanti ujungnya ke apatis. Nah, proses pengumpulan data lewat sosial media misalnya, dengan pengumpulan big data, itu bisa meningkatkan proses big data. Proses partisipasi publik menurut saya. Next. Ini proses partisipasi publik yang saya tadi coba jelaskan, yang merupakan elemen penting dari proses rancangan kota. Perencanaan kota juga ya. Kalau yang sebelah kanan itu mungkin Ibu dan Bapak dan kawan-kawan biasa lihat, itu adalah tangga ladder of participation, tingkat partisipasi publik dalam sebuah kegiatan program masyarakat termasuk perancangan kota. Nah, makin tinggi laddernya, makin tinggi tangganya, maka makin bagus. Nah, penggunaan big data itu bisa mengontrol, memperbaiki tingkatan itu. Mulai yang dari tidak berpartisipasi, apatis bisa menjadi minimal, menjadi tokenism atau consultation.
Next. Ya, proses partisipasi mereka. Ini proses partisipasi publik biasa yang kalau yang dari luar, tapi di dalam juga biasa kita lakukan. Next. Oke, saya berhenti sebentar dulu. Mungkin sambil kita nunggu karena ini agak teknis, agak dasar untuk big data, pengertian big data. Sebelumnya Bu Vinta, mohon kalau saya terlalu cepat atau ada terlalu ini, tolong dikoreksi. Tolong ya, pelan-pelan. Iya. Ya, siap Pak, siap. Oke, tadi untuk pengertian big data tadi saya pikirnya ini saya masukkan tidak ya, karena kita kan biasa kalau arsiteknya alergi, apa sih hubungannya. Tapi saya pikir lebih fair kalau saya memberikan gambaran dan berusaha membuat sesimpel mungkin sehingga ada gambaran untuk itu. Ini banyak kok di internet. Jadi big data itu teknik penyimpanan data untuk baru dalam mengolah, jadi ngolah, menyimpan dan menganalisis. Jadi 3 barangnya, Bapak Ibu. Diolah, disimpan, kemudian dianalisis. Nah, biasanya data yang kita kumpul itu kita bisa analisis gunakan yang software yang mungkin seperti SPSS ya, SPSS kalau angka gitu. Nah, coba bayangkan kalau datanya angka, kemudian texting yang di sosial media, kemudian dokumen yang ada di gambar, gitu. Apakah bisa dikelola SPSS? Jumlahnya banyak pula. Itu yang sepahaman saya nggak bisa. Sehingga kalau kita merujuk kira-kira kalau big data, kalau menurut ini gambaran secara umumnya itu seperti ini. Next. Nah, kira-kira dia punya ciri kayak ini. Kayak virus corona nih, tapi bukan virus corona nih. Ini big data nih. Nah, satu, jumlahnya besar sekali, volumenya. Contoh apa? Kalau kita testing di Facebook, Twitter, Instagram, Bapak dan Ibu satu orang aja, misalnya Ibu Vinta atau Pak Wafiro ya, itu saya nggak tahu dalam satu jam berapa tuh volume dihasilkan, baru 1 orang. Nanti kita lihat apa sih bisa nggak dipakai, itu bisa kok. Kemudian kedua, datanya sangat cepat velocity. Ini apalagi kalau anak generasi X dan Y itu yang 2000 belakang tuh. Waduh, ya setiap 1 menit update. Tuh datanya cepat. Kemudian yang ketiga, bentuknya itu beragam. Jadi bukan hanya teks yang biasa di sosial media, tapi juga misalnya data statistik yang dari kantor statistik, atau data dokumen gambar yang dari data-data yang biasa di kantor konsultan, atau data-data peta. Jadi formatnya beda-beda. Ada Excel, ada yang dokumen, macam-macam. Jadi bayangkan dia banyak, bertumbuh cepat, beda lagi. Ini kayak virus corona yang sekarang mungkin banyak variannya. Gitu. Berikutnya. Next. Nah, ini sumber-sumber big data, sebentar saya coba eksplorasi, tapi umumnya kita ngerti big data kan dari sosial media. Tidak hanya itu, masih banyak lagi. Tapi prosesnya nanti kalau kita kumpulkan data, itu ada data, kemudian kita analisis, kemudian kita membuat decision, keputusan berdasarkan hasil big data yang kita sudah analisis tadi. Next. Ini meminjam dari kawan yang membuat penulisan kira-kira. Jadi big data itu ada 4 tipologi besarnya. Ada di metode, ada di penyimpanan, ada di proses, dan ada representasi. Ini arsitek umumnya sukanya dia di bagian bawah itu, representasi itu, gambar, view, chart. Biasanya di situ representasi. Kemudian berikut, next. Ada tidak banyak penelitian tentang ini, hubungan penggunaan big data di lingkungan buatan, tetapi ada tren peningkatan untuk ke situ.
Sehingga kita bisa simpulkan, menurut saya ada kebutuhan dan ada nanti pasar lah kira-kira untuk itu. Yang terakhir saya ketahui, tidak hanya di konteks kota, tapi sekarang sudah masuk di konteks pelaksanaan konstruksi, BIM, dan Big Data, itu mulai ada. Kemudian di arsitektur bangunan juga sudah mulai digunakan, minimal di yang tadi saya sebut itu di post occupancy survey, post, itu yang menggunakan sensor-sensor. Next. Nah, sumber big data untuk perancangan kota, lingkungan binaan itu apa sih? Itu dari mana sih kita ngambil? Kalau bahasa size, information size-nya ini data mining kalau tidak salah. Nah, bisa satu dari sensor, objek sensor yang kita pasang, kalau bisa di bangunan, bisa menggunakan UAV, bisa di transportasi, itu sensor. Kemudian yang kedua, nah ini yang umumnya orang mengerti secara umum, user generate contents. Nah, ini biasa dari update status yang di sosial media, kemudian dari apa namanya data-data free, kayak free apa namanya Google Map ya, seperti itu. Nah, itu user generated content. Malah saya baru tahu bahwa setiap mahasiswa atau kita yang melihat apa namanya menggali data yang dari Google Map, itu pun kita diutilisasi itu. Utilisasi. Saya baru lihat gimana apa digunakan nanti untuk mereka. Next sheet. Ini tadi saya sebut UAV. Ini UAV atau unmanned aerial vehicle atau drone gampangnya. Ini kalau menurut saya itu di dalam sebuah perancangan itu dalam mengkoleksi data itu kayaknya akan menjadi wajib untuk efisiensi. Ini yang sedang kami kembangkan di lab. Minimal untuk di tingkat landscaping itu kita bisa gunakan nih. Jadi kira-kira gini. Sebentar saya kasih contohnya. Bisa next, Bu? Bisa next? Iya. Saya kasih contoh kayak gini. Ini yang kita sedang mainkan kira-kira di lab. Sebelah kiri itu yang contoh dari software Agisoft. Jadi kira-kira kalau gambarannya gini. Saya lupa kasih videonya. Mohon maaf. Jadi kita capture data ketika ada misalnya site, baik itu site sudah terbangun atau kita belum bangun, kita capture, kemudian datanya kita ngambil, baik transmisi atau kita pindahkan secara manual, kemudian nanti diolah di aplikasi, banyak aplikasi, tapi yang paling terkenal itu Agisoft. Nanti di modeling menjadi 3D. Fungsinya apa Bapak dan Ibu? Kalau saya biasa bilang begini kalau teman-teman. Mohon maaf teman-teman yang di ini ya, di bagian mata kuliah pemetaan ya. Saya bilang mata kuliah pemetaan nanti tidak bisa jadi, tidak jalan aja kalau sudah ada ini barangnya. Jadi ini sudah masuk antara pemetaan, modeling, kemudian landscaping. Dia masukkan dalam satu sistem. Kalau yang sebelah kanan itu saya kasih contoh proses di kampus kami, yang lab kami sedang ambil untuk kami buatkan 3D model kampus. Jadi kami sedang ngumpul puluhan foto, kemudian nanti kami rencana untuk untuk membuat modeling untuk itu. Yang sebelah kanan tuh tempat upacara itu kira-kira. Next, sumber data yang lain yang bisa digunakan ketika nanti kita merancang kota untuk big data itu dari administratif data, open data dari pemerintah yang yang dia buka. Biasa kalau di Indonesia kita bisa ngambil di Open Government Indonesia. Kemudian dari private sector, misalnya profil-profil, mohon maaf ya, saya sebut aja ini mereknya. Mudah-mudahan ada yang kerja di Bukalapak ya kemarin. Yang bocor kemarin dari mana, Bu? Bukalapak ya. Jadi
dari mana kemarin? Saya lupa. Oh, Tokopedia. Saya sebut merek aja ya. Nah, contoh kayak ini. Ini private sector data yang orangnya pintar ngambil nih, yang dijual sampai $7.000 nih. Nanti naik lagi tuh. Nah, ini private sector data yang bocor. Oke, berikutnya data yang lain kita bisa dapat dari ini arsitek yang sebelah kiri, Art dan Humanities Data. Dari teks, dari image, itu kita bisa juga jadikan sumber data. Jadi, teknikalnya dia bisa dikonversi menjadi data binary. Itu image yang kita ambil nanti. Biasanya yang saya tidak pernah lakukan, tapi saya lihat untuk teman-teman membuat project. Jadi fotonya diambil, kemudian dia scan, kemudian dengan aplikasi tertentu dirubah strukturnya jadi binary 01. Jadi 01. Jadi tidak ada lagi, jarang aja sudah analisis kita, misalnya kita lihat ini menurut Anda fotonya gimana, khususnya bagaimana, dana gitu lagi. Jadi aplikasi yang dan yang lain adalah hybrid data. Hybrid data ini data yang sudah ada, misalnya data sensus yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, atau data IKTP online. Berikutnya, next. Ini hanya tadi kesimpulan dari berbagai big data yang kita bisa ngambil, atau data mining kalau istilahnya. Berikutnya, next. Apa keuntungan kalau kita mau buka? Satu, kira-kira secara fundamental kita makin paham data-data yang kita akan pakai ketika merancang. Kita makin lebih tahu karena secara terintegrasi dan simple dan mudah. Gitu. Kalau istilahnya saya biasa tinggal sekali klik, tuh kita lihat. Gitu. Dan kita langsung bisa baca polanya. Biasa kita bisa juga dibantu oleh aplikasi untuk baca pola. Kemudian dua, kita bisa membuat nanti desain yang berkelanjutan, seperti tadi saya ulang-ulang di awal. Next. Kemudian kita bisa mengintegrasikan nanti big data tadi dalam proses perancangan untuk menghasilkan perancangan kota yang lebih visual, lebih interaktif. Kalau tadi di big data itu yang paling terakhir itu representasi. Hasilnya diperlihatkan. Hasilnya diperlihatkan. Ini kira-kira Bapak Ibu yang sudah di BIM, kira-kira kayak BIM ini yang mengintegrasikan. Semua parameter ditunjukkan dengan bentuk 3D. Berikutnya, ya aplikasi yang baru, efektif dan efisien bagi perancangan kota, nanti mudah-mudahan. Kemudian, next. Jadi kalau secara teknis saya kasih masuk, itu kita dapat memproses, menganalisis karakteristik lokasi. Jadi biasa kan kalau konvensional misalnya pemilihan site, kalau nggak tahu ya kalau di Muhammadiyah, tapi kalau misalnya di kampus di UIN itu misalnya ini dikasih angka 4, 3, 2, 1, masih sama ya? Ya gitu ya. Nah itu kan subjektivitas sekali, dan itu sangat simpel. Dan biasa saya bilang tidak terlalu simpel untuk logik. Nah kalau kita pakai seperti ini, itu lebih objektif gitu. Misalnya kita mau lihat, misalnya ya, ada sebuah public space ingin dimasukkan dalam sebuah anggaran dan kita ingin masukkan dalam sebuah anggaran. Nah, kita bisa memilih di mana lokasi yang pas dengan melihat korelasi antara kesejahteraan di situ, akses transportasi masyarakat dengan penempatan ruang terbuka. Jadi kita bisa prioritaskan di situ. Ini contoh. Kemudian next. Ini agak scientific. Ini mengintegrasikan College Kota ke dalam masa program untuk menghasilkan alternatif desain. Ini mungkin adik-adik nanti yang ambil S3 atau S2 mungkin nanti di level ini. Kira-kira gitu. Tapi kira-kira seperti tadi kita bisa mengkonversi dari data-data, misalnya data gambar. Kita kan banyak data gambar. Data image ke dalam bentuk konversi binary, bahasa 001-nya.
komputer. Berikutnya, next. Ini tadi mengembangkan model kota yang kita bisa update. Jadi kalau tadi misalnya bangunan kita bisa update, ketika IMB mau diberikan, kota juga bisa. Saya kasih contoh ya, misalnya ada perumahan, developer ingin mengekspansi site-nya, maka kan kalau sepengetahuan saya itu mereka harus masukkan lagi dokumen, kemudian direview kembali. Nah, ketika melakukan proses review, maka harus ada data sebelumnya yang pengambil kebijakan atau kita sebut orang di IMB yang memiliki atau pihak yang berwenang. Nah, data yang dia miliki itu biasanya tidak update, tapi dengan penggunaan big data dia akan lebih update. Ya. Nah, apakah nanti pengambil kebijakan mengambil kebijakan berdasarkan scientific data itu atau tidak? Nah, itu lain lagi itu. Itu nggak masuk teknis, nggak masuk sosial. Gitu. Next. Yang lain secara teknikal kita bisa pakai juga untuk merevitalisasi fungsi kawasan dan lingkungan. Kita bisa analisis untuk itu. Contoh, pejalan kaki di mana sih lebih dominan, yang mana sih tidak dominan, yang mana kita harus perbaiki visualnya, itu kita bisa lihat di sini. Next. Yang terakhir sebelum studi kasus, yang terakhir, apa challenge-nya? Ya, seperti ini. Dari sisi teknologi, kita masih perlu di dalam memperbaiki pengumpulan data, information generation capture. Kemudian processing-nya, penyimpanannya, dari riset pengembangan. Biasa kalau kita ini di perguruan tinggi yang riset dan pengembangan yang kita lebih concern gitu. Mana biayanya dari diksi, mana dari pemerintah gitu, kira-kira kayak gitu. Yang lain adalah political dan ekonomi. Nah, kalau di Indonesia saya lihat lebih seru kalau yang di political ekonomi dibanding teknologi ini. Ini ada jaringan invasi, isu ekonomi, akses lahan, dan keamanan data. Keamanan data yang biasa kita lihat misalnya yang Tokopedia yang terakhir itu. Next. Oke, ada 7 studi kasus. Ada berapa sampai literatur, ada berapa yang saya lakukan. Ini yang dari literatur. Jadi dari literatur yang ini, jadi di Slovenia itu ada 2 kota, Maribor dan Graz. Itu pemerintah pusat ingin merevitalisasi kawasan wisata ini, karena 2 kawasan wisata ini sangat bagus, ingin diimprove gitu. Tetapi karena kan namanya program pemerintah kan ada limitasi budget, sehingga ada skala prioritas. Nah, untuk 2 daerah kawasan ini, kawasan turis ini, yang di A dan B ini di 2 kota berbeda, untuk menentukan mana area prioritas untuk direvitalisasi sehingga nanti lebih menarik lagi kunjungan, itu biasanya kalau rasional kan datang, survei, nungguin sehari, malah 3 hari, 4 minggu dihitung gitu, kadang-kadang difoto, itu kan tidak efektif biasa. Efektif dan sangat datanya kadang-kadang ada variabel dan konsumsi waktunya besar, sehingga mereka cari cara gimana caranya yang lebih efektif. Mereka coba ngambil dari data Twitter, Facebook, terutama Instagram, yang mana turis atau yang mana orang paling sering foto di situ dari dua itu aja. Terutama dari Instagram, kemudian dimasukkan ke GIS, dianalisis, kemudian menciptakan pola, sehingga yang tadi, yang AB itu dimasukkan data, kemudian data point dan koresponden dihubungkan dengan parameter yang ada, sehingga terlihatlah wilayah mana yang harus diprioritaskan untuk itu, dan mana yang mau diperbaiki. Kira-kira. Ini yang saya baca kalau studi kasus yang ini. Bisa Ibu dan Bapak explore. Studi case study yang kedua adalah next.
Nah, ini saya ada kerja, coba studi kasus waktu sempat kuliah. Kebetulan ada juga dosen yang terlibat di sini, sehingga beliau memberikan insight, pengalaman dengan ini. Jadi ini kota di Chicago, mereka ingin mengembangkan studi membuat infrastruktur jalan yang memberikan kesempatan kepada pesepeda. Tentu satu yang pertama mereka adalah biasa sharing bike ya, biasa yang di Bandung atau yang di UI mereka lakukan itu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya share bike bahasa Indonesianya apa? Sepeda, sorry. Nah, sepeda itu sebenarnya adalah alat untuk mengumpulkan data sebenarnya. Sharing bike itu hanya program masuknya. Jadi di sepeda yang mereka itu tadi itu yang biru itu kelihatan ini, itu ada sensor yang menunjukkan kemana sepeda ini digunakan pada interval waktu berapa kali, pada interval waktu jam berapa, kemudian digunakan oleh siapa, dengan data ekonomi apa, sosial apa. Karena kalau mau menggunakan ini mereka harus bayar pakai gesek. Dari data terkumpul itu mereka membangun station. Dari data terkumpul itu mereka juga mengekspansi di mana daerah yang prioritas untuk membangun jalan untuk sepeda. Ternyata di belakangnya menarik, mereka menemukan pola bahwa ketika kita merancang infrastruktur, merancang kota, merencana kota, mereka melihat ada ternyata korelasi antara pergerakan pemakaian itu dengan tingkat kesejahteraan yang sebelah kanan atau bagian tengah. Oke, studi kasus yang ketiga. Nah, ini perencanaan perancangan parkir di Subiaco, Australia. Ini kolaboratif. Jadi masyarakat diminta pendapatnya, kalau secara teknis lewat web, untuk memberikan masukan kira-kira di mana mereka paling sering akan parkir, kemudian untuk kebutuhan apa, sehingga mereka setelah dikumpulkan data, dianalisis oleh tim dari kota termasuk perancangan kota untuk menentukan titik-titik mana nanti kita harus membangun titik parkir dengan limitasi waktu tertentu, karena kita tidak bisa bangun semua. Kita tahu parkir itu jangankan di dalam, yang di kota-kota Indonesia, di luar pun menjadi isu yang menyusahkan juga para penduduk. Setelah yang kembali ke sini, setelah di kanan mereka analisis, mereka menghasilkan desainnya sebelah kiri bawah. Nah, itu desain limitasi waktu, desain alur masuk dan keluar, itu berdasar masukan dari masyarakat, dari big data tadi yang dikumpul di web. Gitu. Next, studi kasus berikutnya. Nah, ini kebetulan saya ikut di sini. Mohon maaf saya tidak kasih detail karena sudah dulu perjanjian saya nggak boleh kasih keluar detailnya. Jadi saya ini curi-curi. Nah, ini jadi di Albuquerque ya, itu di Amerika, itu mereka mau meredesain dan mengalokasikan public space. Ada duitnya. Coba mereka konsultan, dosen itu, hanya dikasih waktu terbatas dengan biaya terbatas untuk melakukan survei yang tepat dan valid di mana. Kayaknya kita berpikir waktu itu, tim, gimana caranya? Akhirnya setelah kita baca literatur, gimana kalau kita pakai saja dari ya itu kembali tadi, dari di mana paling sering orang ngumpul, men-tweet di mana tempat dia suka ngumpul, di mana mereka paling suka ngeposting gambar di Instagram,
dan di mana mereka paling suka posting ini, gambar dan komentar di Facebook. Itu aja kita KP3. Sampai dikumpul juga dengan survei yang tiap hari kita lihat, tapi itu tidak dominan. Akhirnya kita masukkan data-data besar itu ke dalam GIS, ke dalam aplikasi tertentu, hanya muncul gini. Yang warna ungu itu adalah di mana paling banyak orang men-tweet, saya suka di sini. Atau di mana orang paling suka ngambil foto. Atau di mana orang paling suka foto dan paling suka posting status di Facebook. Setelah kita kumpul ini, kita cek di lapangan, memang ternyata betul. Di situ tampak ngumpul-ngumpul orang. Sehingga ini daerah yang umum, kami buatkan masukan ke pemerintah bahwa ini yang Anda harus prioritaskan. Yang merah itu nggak sok kumpul, dia bilang. Kita bilang yang merah jangan bangun di situ dulu. Kemudian studi kasus yang terakhir kayaknya ya. Berikutnya. Next. Oh, bukan yang terakhir. Ini saya yang terakhir. Ini sama yang pertama tadi. Pemerintah ingin melakukan revitalisasi daerah turis, kota turis. Tapi mereka ingin lihat di mana mereka harus prioritaskan dulu. Nah, mereka menggunakan big data lagi. Satu, itu yang dibawa, mereka lihat dari foto dan video yang paling sering diposting. Yang kedua, mereka ngumpul data dari swasta, yang mana toko-toko yang paling sering di transaksi pembelian, makanan atau apa. Kemudian analisis, akhirnya mereka dapat bahwa inilah beberapa daerah di kota tertentu yang kita dahulukan untuk direvitalisasi. Next. Ini di tempat saya kebetulan dulu, ini untuk memperbaiki green corridor di jalan. Kita gunakan lagi big data, selain kita untuk survei, kita kumpul lagi dari Twitter, Instagram, tapi ini lebih banyak Instagram. Akhirnya kita lihat bahwa daerah yang merah itu daerah yang paling harus diperbaiki untuk memperbaiki green corridor. Yang terakhir, next. Yang terakhir di kota kebetulan yang saya tinggalin untuk ngambil ilmunya ini kita menghitung di mana area yang harus kita utamakan untuk infrastruktur berdasarkan harga lahan. Sehingga kami dapati bahwa daerah yang ungu itu, yang di mana padat penduduknya, infrastrukturnya kurang, tapi ekonominya kencang, itu di situ kita utama. Ada berapa parameter, tapi itu yang tadi yang sebut adalah beberapa yang utama. Sehingga kami rekomendasikan untuk membangun yang berikutnya nih, yang next, ya untuk perumahan, untuk alokasi rumah sakit dan sebagainya. Yang terakhir, Ibu Vinta. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk mendengarkan sharing dan ocehan saya hari ini. Oke, saya kembalikan sama Ibu Vinta. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi atas penjelasannya. Jujur saya juga masih relatif asing dengan istilah ini, tapi setelah mendengar penjelasan saya jadi lebih paham. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dari Ibu Rahmawati dari Utar. Ibu Rahmawati dari Utar. Oh ya, baik. Ya, oke. Ya, pertanyaannya adalah di mana menyimpan big data? Apakah software dan hardware yang diperlukan? Oke. Itu pertanyaannya ya. Ya, bisa saya jawab satu-satu, Bu? Oh ya, boleh, silakan kalau mau. Oke. Satu. Ibu siapa tadi? Ibu Rahmawati dari Utar, Pak.
Oke, Ibu Rahmawati terima kasih. Jadi saya menjawab ini bukan sebagai expert. Latar belakang saya mungkin Ibu Pinta tahu, saya arsitek. Itulah mainnya di kota. Tapi ya fokusnya saya pikir ya bagus juga kayak ada orang dari kita building environment yang bisa juga mengintegrasikan dengan ilmu lain, gitu, terutama ilmu information technology. Jadi yang saya sampaikan ini belum tentu Bu sebagai expert, tapi yang saya mengerti aja dan pengalaman. Kalau kita menyimpan data, sepengetahuan saya ada dua. Satu itu di server kita, dan itu memerlukan server yang besar. Kalau sudah, itu memerlukan biaya cukup besar. Tapi bagusnya itu adalah dia aman, karena kita bisa akses langsung dan kita yang jaga. Kalau tidak, kita bisa simpan seperti biasa di langit, di awan, di cloud. Baiklah. Cuma di cloud ada limitasi, ada batasnya. Kalau kita mau nambah dibayar. Cuma saya biasa concernnya adalah ya begitu, tidak ada makan siang gratis kalau di luar. Data kita simpan gratis, tapi ya mereka bisa mengakses. Ya tetap bisa bocor sebenarnya ya Pak ya. Aplikasi banyak, kira-kira gitu. Aplikasi banyak, ada Hadoop banyak sekali. Nanti saya berbagi, ada email saya di situ, boleh nanti kita diskusi. Tapi kalau aplikasi banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Puji Wijanarko dari Arsitektur ITB Ahmad Dahlan. Yang pertama, ini pertanyaannya banyak ya dari Pak Puji. Yang pertama, satu-satu nggak tahu? Oh ya baik. Pertanyaan pertama, apakah big data bisa didapatkan dari pusdatin masing-masing KL ataukah KL tertentu saja yang berhubungan dengan arsitektur? Saya coba jawab satu. Saya coba definisikan KL yang saya ngerti, tapi boleh dideskripsikan, siapa tahu pemahaman saya salah. Ya. Boleh Pak Puji dideskripsikan yang dimaksud dengan KL? Ya. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari masing-masing kementerian atau lembaga. Oke, siap Pak. Oke. Makasih banyak Pak Puji. Oke. Sama-sama Pak. Ya. Kalau secara ini kerjasama projiko ya saya sebut gitu, di tingkat pusdatin saya tidak bisa memberikan gambaran yang pasti dulu Pak kalau secara projiko. Tapi kalau teorikalnya harusnya bisa Pak, harusnya bisa. Tapi kalau boleh saya sharing aja ini Pak ya, di tingkat di bawah pusdatin, di tingkat misalnya kota ya Pak, kota, kita bilang aja kota Makassar, nggak apa-apa. Datanya itu biasanya bagus, cukup lengkap, komprehensif. Tapi aksesnya yang itu Pak, yang cukup ya, Allah birokrasi untuk itu. Tapi kalau secara teknikal, kalau sepengalaman saya, minimal di tingkat kota itu datanya cukup komprehensif. Saya pikir satu-satunya data yang lebih lengkap di luar kita itu, saya sebut aja ya, mungkin di Singapura. Ada sebentar nanti saya bagi. Kalau Pak Puji nanti mungkin nanti saya sharing di center mana biasa kita disimpan datanya lebih lengkap nanti pusdatin. Secara teorikal yang saya mengerti bisa, sangat bisa. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, apakah big data bisa diolah atau ada software khusus untuk mengolahnya? Sepertinya pertanyaannya mirip-mirip dengan Bu Rahmawati tadi ya. Iya, untuk mengaplikasikannya ada beberapa Pak, tapi yang paling biasa saya ngerti itu kayak Hadoop. Nah, itu yang paling sering kita pakai. Kalau biasa teman-teman yang diskusi sama saya sharing itu untuk ngambil beberapa course yang free itu yang di webinar luar tuh ada. Tapi ada webinar luar. Nanti saya sharing Bu di email, nanti dibagi ke kawan-kawan. Baik. Yang free course. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir dari Pak Puji adalah kaitan dengan lingkungan, apakah dalam merancang tersebut merubah landren atau kontur tanah secara maksimal dan kaitannya dengan AMDAL? Saya coba jawab saja dari sharing pengalaman project Pak ya, jadi bukan teorikal. Yang terakhir kemarin ada di Sulawesi Barat, kemudian saya sama teman-teman gunakan itu.
data yang dimiliki ketika kita melakukan review ulang. Jadi ini bukan ini review ulang Pak ya, bukan baru. Itu review ulang, itu mereka nggak punya datanya. Sehingga yang kita lakukan adalah ngambil data dari atas UAV satu, yang tadi seperti contoh. Kemudian kita olah menjadi 3D, kemudian kita analisis, kita masukkan secara teknikal ke BIM. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gunakan yang tadi sensor. Jadi sensor yang kita bisa, sensor lokal yang kita miliki, sensor air, sensor kelembaban, semua kita coba ambil di situ, kemudian kita kumpul datanya, kemudian kita analisis. Jadi secara proyek, saya bilang bisa Pak. Sangat bisa, sangat membantu. Kalau boleh sharing Pak Puji, mungkin Pak Puji ini lebih senior dibanding saya kalau nanti, tapi kalau boleh saya sharing Pak, saya lihat kalau di lapangan itu terutama di project memang tingkat kreativitasnya aja kita gimana kita bisa masukin gitu. Kapan pakai drone, kapan pakai sensor, kapan data text gitu. Baik, itu tadi untuk pertanyaan Pak Puji. Beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Ibrahim Rahmani dari UIN Alauddin Makassar. Sepertinya mungkin Pak Fahmi kenal ya ini dengan Pak Ahmad Ibrahim. Kalau saya bilang tidak, waduh nanti ketemu di kampus. Saya bilang aja ya Pak Ibrahim. Ya, ini pertanyaan dari Pak Ibrahim adalah bagaimana riset Big Data merespon kejadian unik atau anomali yang merubah mobilitas data secara drastis. Misal dalam case pandemi COVID sekarang secara masif kegiatan kita sebagian besar mengakses data dari rumah masing-masing. Apakah cukup signifikan mempengaruhi proses urban design nantinya? Iya. Iya, ini pertanyaan menarik. Ya, pertanyaan menarik dan teknikal. Ya. Saya kira Pak Ibrahim pada posisi yang lebih expert kayaknya untuk itu. Tapi ini sharing aja Pak ya. Pak Ibrahim expert sharing aja. Teman-teman gue sharing aja. Kalau dari sisi perencanaan lingkungan buatan, baik itu perencanaan kota, arsitektur, dari yang saya mengerti dan saya lihat diskusi terakhir memang akan sangat signifikan merubah gitu. Merubah kita punya proses output design akan sangat berubah. Paling gampang gini Bu, mohon maaf kalau yang teman-teman di luar arsitektur, paling gampang ini. Nanti dalam hasil output design bangunan publik, saya pikir pasti ada instalasi untuk cuci tangan lebih. Itu teknikalnya tuh. Yang mikro. Kalau makro skala kota tentunya ada. Saya kasih contoh seperti yang coba saya baca kemarin, saya rangkum. Misalnya, apakah public space nanti itu menjadi sebuah ruang yang ketika normal itu hanya digunakan sebagai tempat berkumpul, ataukah ketika misalnya pandemik atau misalnya kejadian luar biasa kita bisa alih fungsikan menjadi ruang yang sementara untuk menampung perawatan, tempat berdirinya rumah sakit bangsa sementara dan gitu. Kalau misalnya kita siapkan untuk itu, apakah ada intervensi atau infrastruktur yang kita sudah siapkan dari awal untuk itu? Dan untuk misalnya menentukan infrastruktur itu yang kita dari awal, apakah ada data yang kita bisa kumpulkan itu? Ya mungkin dari big data yang kita kumpulkan. Iya, sepertinya cukup menjawab sih. Jadi sebenarnya ini untuk big data itu bisa dimanfaatkan sampai sedetail itu ya Pak ya, sampai nanti bisa. Mendesain. Konsepnya bisa. Oh ya, baik. Terus ini mungkin satu sesi lagi ya, jadi untuk sesi pertanyaan ditutup, ini udah cukup banyak pertanyaannya, mengingat waktunya terbatas, satu sesi lagi jadi 3 pertanyaan lagi. Dari Kak Deli, ini alumni ya, pertanyaannya adalah apa kelemahan dari big data? Mengingat big data sepertinya bertambah dengan cepat, bagaimana mensortir dan mengelola data tersebut? Dan bagaimana pandangan narasumber mengenai tren teknologi big data di keilmuan arsitektur? Apakah dapat digunakan dalam skala mikro atau hanya dapat digunakan untuk skala makro? Baik, siapa tadi namanya Ibu? Kak Deli. Oh ya, Kak Deli, saya nggak tahu Bapak atau Ibu. Bapak, Pak. Oh, Pak Kak Deli, jadi kembali lagi sharing.
Saya pikir penggunaan big data itu untuk analisis tadi. Sorry. Ngumpulin energi dulu. Oh ya, siapa? Oke, tadi saya coba kembali ke awal. Yang saya ngerti ada 3 prosesnya, ngumpulin, analisis, kemudian kita gunakan. Nah, analisis itu bagian dari sorting. Sorting itu misalnya kita mau tahu apakah data ini data hoax atau tidak. Nah, itu dengan menggunakan aplikasi tertentu. Nah, kita biasa arsitek itu tidak perlu mengetahui sampai detail, tapi kita ngerti bagaimana prosesnya, dan kita sebagai end user sebenarnya, tapi minimal kita tahu. Nah, kita pada posisi misalnya arsitek itu gunakan pada hasil analisis output. Pertanyaannya tadi, apakah kita bisa pakai pada semua level ya, makro, meso, dan mikro. Ya. Kalau mikro yang saya ngerti arsitektur ya. Iya. Bisa. Yang tadi sudah saya sebut tadi 2 kali nggak salah, di POS, minimal di POS, post occupancy survey yang biasa di rumah sakit digunakan. Jadi contoh, kita masang sensor gerak, sensor video untuk lihat apakah misalnya ketika sebuah rumah sakit kita bangun hall, apa yang lewat-lewat itu, Bu, lorong gitu, lorong. Oh iya, Pak. Nah, itu kan cukup penting dalam sirkulasi rumah sakit. Nah, kita mau lihat apakah dengan dimensi peletakan itu memang efektif digunakan atau tidak. Dengan data yang kita pakai di POS nanti, ketika nanti kita mereview ulang rumah sakit, kita mau misalnya meredesain ulang, misalnya ada proyeknya, atau kita membuat rumah sakit baru, maka kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kalau kita menggunakan intuitif kita, kalau kita pengalaman arsitek ya, kita ini tidak bekerja. Tapi kan, let's say, biasa kan kalau manusia kan tetap ada kelemahan salahnya. Nah, jadi kita tutupin di situ. Oh begitu. Kalau ini dari pribadi saya sih, mungkin nanti apakah sampai keluar rancangan desainnya atau terbatas sampai langkah evaluasi saja, Pak, sebenarnya? Paman saya evaluasi digunakan sebagai bahan untuk inputan desain baru. Oh begitu. Berarti nanti untuk yang pelaksanaan desain masih dilakukan oleh ahli rancang kota atau arsitek? Itu ya? Arsitek ya, bukan dia hanya sebagai user. Oke. Kalau begitu untuk pertanyaan selanjutnya menggabungkan dari Bu Rahmawati ini bertanya lagi, dan Pak Vipi pertanyaannya sama ya. Jadi apakah untuk penerapan big data ini sudah ada di Indonesia? Contoh kasusnya seperti apa? Well, susah gampang juga ya jawabnya ya. Karena bisa jadi sudah ada lakukan teman di institusi lain, tapi bisa jadi juga tidak. Iya. Cuma parameter saya biasa begini. Saya lihat biasa dari jumlah literatur yang ditulis. Begitu. Ya, saya coba lihat dari dalam, tampaknya bukan kurang sih. Mungkin saya yang belum dapat ya. Gitu. Ya. Kalau dari luar baru berkembang. Tapi asumsi saya biasanya kalau di luar sudah jalan bagus, biasanya tidak lama itu masuk. Berarti parameternya itu adalah dari literaturnya seperti itu ya, Pak? Apakah sudah diterapkan big data atau belum? Iya, biasanya begitu. Iya. Baik dari Google Scholar atau apa. Kemudian ini mungkin saya gabungkan juga pertanyaannya, mungkin soalnya ini sifatnya sedikit teknis ya. Bagaimana cara menentukan dan mengetahui besaran persentase data yang efektif digunakan? Terus berapa lama idealnya waktu yang dibutuhkan untuk mengoleksi data sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk analisis? Oke. Yang pertama, mohon maaf
kalau porsi yang itu benar-benar saya ngaku kan. Kayaknya saya perlu belajar lagi. Oh ya, baik. Kalau seberapa time frame validitas waktu yang digunakan data, yang saya mengerti tergantung konteksnya, apakah yang tadi mikro, meso, atau makro. Oh gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya skalanya lebih besar, apakah butuh waktu yang lebih lama seperti itu? Jadi contoh kayak gini, kalau bangunan itu, koreksi saya ya, Bapak Ibu, salah. Kalau nggak salah itu penggunaannya mungkin ya 20 tahun ya. 15-20 tahun ya, kita asumsi ya. Kemudian urban design itu 20-25 tahun, kemudian kalau planning itu yang makro itu 30 tahun. Biasanya yang saya ngerti makin panjang durasi pemakaiannya, maka tidak apa-apa makin lama validitas data yang dipakai. Jadi misalnya ini ya, kalau dari proyek yang saya ngerti, kalau big data untuk planning itu 5 tahun. Kalau urban design yang pernah saya selesaikan, tapi bukan di Indonesia, di luar, itu 3 tahun. Nah, kalau bangunan itu mereka 1 tahun sampai real time. Oh. Apa yang lagi jadi situ? Iya. Iya. Tapi sekali lagi tergantung pengalaman dan regulasi pemerintah nanti. Berarti semakin besar skalanya, kemungkinan data yang dibutuhkan itu semakin lama ya Pak ya? Semakin lama, iya. Tapi tidak selama kalau data konvensional. Data konvensional? Data konvensional itu misalnya dari statistik. Misalnya orang planning kan biasa mengumpulkan data statistik 10, 15, 20 tahun lalu. Jadi kalau big data statistiknya bisa jadi 5 tahun terakhir. Makin fresh datanya. Ya. Iya, baik. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Untuk sesi pertanyaan juga udah ditutup ya, mengingat waktunya juga sudah mendekati akhir ya, sudah mendekati akhir. Kemudian terima kasih banyak untuk Pak Fahmi yang sudah sharing pengetahuannya, dan semoga kita semua sebagai peserta beneran bisa menerima materinya ya Pak ya. Harapannya tidak, Bos, supaya malah ada diskusi nanti. Oh iya, baik Pak, siap. Siap, kalau diskusi siap, oke. Untuk peserta ya, diharapkan nanti mengisi form evaluasi ya. Diharapkan mengisi form evaluasi yang nanti setelah mengisi form evaluasi bisa dibuatkan sertifikat. Jadi untuk bukti mengikuti acara webinar ini adalah dengan mengisi form evaluasi. Alamatnya sudah nanti akan dikirimkan lagi oleh kami melalui email. Kemudian untuk penutup mau saya serahkan kembali ke Pak Kaprodi atau langsung aja Bapak? Bu Afirul Akli? Langsung aja Bu Inka. Oh ya, baiklah. Saya secara pribadi terima kasih kepada Pak Fahmi atas kesediaannya sekali lagi. Iya, sama-sama Pak. Boleh saya tambah sedikit Ibu, Bapak? Oh ya, boleh, silakan. Jadi terima kasih waktunya, senang bisa berbagi, bukan berarti saya paling tahu, apa yang saya tahu aja yang kita bagi-bagi di sini. Kemudian dengan senang hati kalau kita ada hal yang mau didiskusikan, kerjasamakan, lab kami dengan senang hati melakukan itu, karena kalau kami sih berprinsip kolaborasi lebih bagus daripada sendiri. Jomblo lagi nggak enak Bu. Dua lebih bagus. Ya baik Pak. Paling cocok kalau pas lagi masa sekarang ya, yang jomblo-jomblo ini kerasa banget pasti ya. Iya, terima kasih Bu, saya serahkan kembali. Ya, baiklah. Terima kasih banyak untuk Pak Fahmi yang sudah bersedia membagi ilmu tentang perancangan berbasis big data ini kepada semua peserta. Kemudian kami dari Arsitektur UMJ juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi. Untuk nanti teknis penyerahan nanti sertifikat dapat di-download, tapi setelah mengisi form evaluasi yang nanti alamatnya saya kirimkan. Kalau ya sudah, kita cukupkan aja sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini aja pertemuannya. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu. Kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fahmi. Sama-sama Ibu Ari, sehat semua untuk Terima kasih teman-teman Pak sana. Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, mudah-mudahan ketemu. Assalamualaikum.